Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat Terima siang. kasih udah mau datang di diskusi kali ini. Mungkin di sini ada siapa nih yang datang dari pertama? Saya Fitri Nur Amalia. Kalau saya Iqbal Khalik. Saya. Kalau saya Kurnia Batiar. Dengan saya Carlos Panimbulan Tasoe. Nah, dan di sini saya sebagai pembicaranya, yaitu saya adalah Jasmine Julia Zahra. Nah, di dalam diskusi kita kali ini kita akan ngebahas nih tentang bagaimana kita bisa menganalisis suatu isu terkini terkait dengan peran ASN sebagai manajemen ASN di kantor pencarian dan pertolongan kelas A Balikpapan. Nah, isu yang lagi hangat yang terkini ini menurut kalian apa aja sih? Isu-isu yang mau kita bahas ini untuk dianalisis. Ada ancaman digital dan kerentanan cyber. Yang kedua ada kesenjangan keterampilan digital ASN. Menurut kalian ada apa lagi sih? Yang ketiga itu menurut saya isu integritas dan netralitas ASN. Kalau menurut Fitra sendiri kan tadi bilang ancaman digital ya. Nah itu tuh yang seperti apa sih Fit? Insiden ransomware yang menyerang pusat data nasional pada Juni sampai Juli 2024 membuat layanan imigrasi lumpuh termasuk kebocoran kurang lebih 34 juta data paspor. Banyak juga ya ternyata. Dan menurut aku juga ya sebenarnya Basarnas sebagai instansi kita ini kan menjalankan operasi SAR nih. Nah itu juga sama tuh, juga menghadapi resiko yang sama. Seperti misalnya operasi SAR ini kan memerlukan arus informasi yang tinggi ya. Saya laporan masyarakat, data BMKG, koordinat GPS, laporan relawan. Jadi pastinya tuh bisa rentan juga terhadap overload informasi kayak hoax hingga kebocoran dan data korban. Mungkin kasusnya hampir serupa kayak insiden ransomware yang kamu sebutin tadi, Fit. Benar juga. Yang kedua tuh kesenjangan keterampilan digital ASN. Survei Gallup AWST 2020 menunjukkan hanya kurang lebih 27% pekerja Indonesia memiliki keterampilan digital dasar. ASN Basarnas perlunya memahami penggunaan aplikasi SAR serta peta digital hingga teknologi drone, namun masih ada kesenjangan kapasitas. Terus yang ketiga itu tentang isu integritas dan netralitas ASN yang maksudnya itu Bawaslu mencatat puluhan kasus pelanggaran netralitas ASN pada pemilu atau pilkada di tahun 2024. Kalau itu emang sering terjadi mungkin Iya, memang ya, benar. mungkin agak sensitif juga bagi masyarakat. Menurut Fitria sendiri kesenjangan itu yang kayak gimana sih Fit? Bisa tolong jelasin lagi nggak di deskripsi isunya nanti? Atau Carlos? Fit, ini. Nanti dikat bisa kok. Iya. Nah, ulang ya. Kalau Bentar, misalnya bentar. gitu ya. Kalau misalkan kesenjangan keterampilan untuk ASN sendiri tuh kayak gimana sih maksudnya? Aku masih belum paham nih. Menurut saya, kesenjangan keterampilan digital ASN menjadi isu strategis di tengah implementasi SPBE. Survei Gallup AWS tahun 2022 menunjukkan bahwa hanya 27% kerja Indonesia yang memiliki keterampilan digital dasar, sementara kebutuhan skill digital terus meningkat. Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa sebagian besar ASN senior masih lebih terbiasa dengan sistem manual, sedangkan ASN muda relatif lebih cepat beradaptasi. Jadi lebih mudah. Kalau di Basarnas sendiri misalnya kayak gimana? Ada yang tahu nggak? Di Basarnas misalnya tuntutan digitalisasi sangat tinggi, penggunaan GPS, peta digital, drone, aplikasi pelaporan SAR, hingga komunikasi berbasis data. Namun masih banyak ASN yang kesulitan mengoperasikan aplikasi navigasi atau melakukan input data real time. Akibat informasi lapangan terlambat sampai ke pusat komando, keputusan terlambat, dan efektivitas operasi SAR menurun. Oh gitu ya. Kalau misalkan nih dari isu tersebut tidak ditangani dengan serius, dampaknya emang mau di berbagai aspek yang kayak gimana sih? Nah, dampaknya itu ya kesenjangan keterampilan digital. Jika isu ini tidak ditangani dengan serius, dampaknya meluas pada berbagai aspek. Yang pertama itu terhadap pelayanan publik.
proses pelayanan lambat karena ASN tidak mampu memanfaatkan aplikasi digital. Terus data pelayanan publik tidak akurat akibat kesalahan input. Lalu potensi terjadinya digital divide antara ASN yang melek digital dan masyarakat yang semakin digital savvy. Kalau terhadap ASN yang tidak menguasai teknologi berisiko tertinggal dalam karir. 2. Menimbulkan frustasi kerja akibat ketidakmampuan adaptasi. Dan yang ketiga, memunculkannya kesenjangan antar generasi, junior lebih digital natif, senior cenderung resistensi. Nah, yang ketiga itu terhadap instansi pemerintah, instansi dianggap lamban dan tidak responsif. Cara citra birokrasi modern tidak tercapai, target SPBE dan Smart ASN terhambat. Nah, kalau akar masalahnya itu gimana? Gimana sih, Bang? Kamu? Oh ya gini. Wait. Udah lo tadi bisa dipotong kan? Bisa. Nah, oh gitu ya ternyata. Dari dampak yang udah Bang Kurniawan dan teman-teman sebutin tadi, sebenarnya penyebab utama kesenjangan keterampilan digital ASN itu apa sih? Kok bisa sampai kayak gitu? Mungkin dari kualitas SDM-nya, tidak semua ASN memiliki latar belakang pendidikan berbasis teknologi. Yang kedua itu tentang program pelatihan terbatas. Seperti pelatihan digital masih sporadis, sering bersifat formalitas, dan tidak merata di seluruh unit kerja. Ada ide lain nggak selain itu mungkin akar masalahnya? Mungkin Kalau dari aku sih kayaknya ada infrastruktur TIK. Jadi fasilitas digital belum tersedia merata, terutama daerah terpencil. Iya juga sih, itu juga bisa jadi akar masalah juga. Mungkin bisa juga karena budaya organisasinya juga nih. Iya, bisa. Karena kan kita sebagai ASN ini kadang masih nyaman nih dengan pola kerja manual kan. Apalagi untuk gen milenial mungkin. Nah, dan terakhir itu sistem monitoring lemak. Aku udah serius. Kenapa? Maaf sih. Ulang. jadi ya ASN Dari beberapa penyebab utama yang tadi, mungkin bisa kita kaitkan nih dengan manajemen ASN kan ya. Nah, manajemen ASN ini nih mencakup pengembangan kompetensi, pembinaan karir, dan penilaian kerja, serta isu kesenjangan keterampilan digital, pasti menunjukkan lemahnya implementasi aspek pengembangan kompetensi juga. Jadi menurut aku ya, ASN ini wajib meningkatkan kompetensinya minimal 20 JP per tahun. Tapi materi pelatihannya nih sering tidak menyentuh keterampilan digital dan aplikatif. Jadi dengan demikian, isu ini tuh langsung terkait dengan fungsi manajemen ASN itu sendiri, khususnya aspek kompetensi dan akuntabilitas kinerja. Mungkin dari teman-teman sekalian ada punya solusi atau rekomendasi kreatif nih, bagaimana kita menyelesaikan masalah yang ada dari isu yang kita ambil ini. mungkin isu itu bisa direkomendasikan mulai jangka pendek, melakukan asesmen digital literasi seluruh ASN untuk memetakan kemampuan, menyelenggarakan pelatihan singkat tentang aplikasi yang paling sering digunakan, membentuk digital help desk di instansi sebagai pusat bantuan ASN yang kesulitan. Nah, kalau jangka menengah itu seperti mereka program digital body, ASN muda digital savvy menjadi mentor ASN senior. Terus menyelenggarakan
sertifikasi digital Smart ASN, hasilnya masuk ke SKP. Terus terakhir menyelenggarakan kompatibel inovasi digital antara ASN dengan award. Mungkin kalau untuk jangka panjangnya misalnya 12 sampai 24 bulan itu ada ide lain nggak dari teman-teman sendiri? Kalau jangka panjangnya mungkin bisa memasukkan indikator keterampilan digital ke dalam penilaian kinerja ASN, membangun learning management system nasional ASN dengan modul digital, menyusun roadmap digital leadership agar pejabat struktural menjadi role model penggunaan teknologi. Mungkin itu. Kalau misalkan kita runtut lagi dari awal sampai akhir, mungkin kita bisa menganalisanya pakai sistem teknik USG sendiri mungkin ya teman-teman. Dari urgensi yaitu kebutuhan mendesak, mungkin ada yang bisa menjabarkan lagi dari isu kita ini? Skornya sih 4, tinggi banget ini. Ya, transformasi alasannya itu adalah transformasi kita pemerintah sudah berjalan lewat SPBE dan Smart ASN. Jika ASN tidak segera dibekali keterampilan digital, pelayanan publik akan tertinggal dan ekspektasi masyarakat akan semakin digital savvy. Dalam konteks Basarnas, operasi SAR butuh respon cepat berbasis digital seperti GPS, peta digital, drone, atau aplikasi SAR. Keterlambatan melatih ASN berdampak langsung pada penyelamatan nyawa. Contohnya nih, ASN yang tidak bisa menggunakan aplikasi e-office membuat progres surat menyurat tertunda. Bisa ASN yang terlambat input data koordinat bisa membuat tim lapangan salah arah. Setelah urgensi tadi, mungkin ada seriousness-nya yang harus kita bahas juga ya untuk analisisnya. Mungkin ada yang bisa menjabarkan lagi untuk seriousness-nya? Skornya cukup tinggi juga, 4, seperti urgensi. Alasannya karena dampaknya bukan hanya ke individu ASN, tetapi ke kualitas pelayanan publik secara luas. Contoh konkretnya itu di beberapa daerah aplikasi pelayanan kependudukan tidak dipakai optimal karena ASN belum bisa mengoperasikannya sehingga masyarakat tetap diminta datang manual. Kalau untuk growth-nya sendiri nih, untuk potensi berkembangnya isu, ada yang tahu nggak ya? Mungkin Mas Iqbal bisa jelaskan. Yang apa tadi Mbak Rara? Yang potensi berkembangnya isu ya? Iya benar. Oh itu ya, skornya itu 3 menurut saya, sedang tinggi. Alasannya, jika tidak segera ditangani gap keterampilan akan makin melebat. ASN senior semakin tertinggal sementara ASN muda maju pesat. Terus yang kedua, potensi resistensi meningkat. ASN yang gagasannya digital bisa merasa frustasi, menolak sistem baru, bahkan memperlambat transformasi digital. Terus yang ketiga, namun dibanding isu ancaman cyber, pertumbuhan masalah ini lebih bertahap, tidak seketika fatal sehingga diberi skor 3. Contohnya apa itu? Contoh konkretnya itu seperti pelatihan tidak merata. Dalam 5 tahun ke depan ASN senior yang tidak dilatih akan semakin tidak relevan sehingga menimbulkan beban organisasi. Itu salah satunya. Mungkin dari awal sampai hari ini bisa kita simpulin ya. Kalau misalkan kesenjangan keterampilan digital ASN ini merupakan isu strategis nih yang dapat menghambat implementasi SPBE dan transformasi birokrasi. Nah, dampaknya ini sebenarnya juga sangat luas tahu teman-teman. Misalnya memperlambat pelayanan publik serta menurunkan kinerja ASN, bahkan sampai merusak citra instansi pemerintah itu sendiri. Jadi menurut aku ya, melalui manajemen ASN ini, manajemen yang baik tentunya bisa memberikan penguatan konsep Smart ASN serta program-program kreatif seperti Digital Buddy, sertifikasi digital Smart ASN, Digital Lab, dan Digital Festival. Nah, dari banyaknya hal itu, kesenjangan itu bisa dapat ditutup teman-teman. Jadi dengan begitu, ASN Indonesia ini siap hadir menjadi motor birokrasi modern yang profesional, adaptif, dan melek teknologi. Mungkin itu aja sih kesimpulan yang bisa kita dapetin dari diskusi kita ya teman-teman. Iya benar. Benar banget kan ya? Iya benar banget.
Dan si Iqbal ini suaranya memang agak nggak ada ya teman-teman, jadi mungkin kurang bisa apa Interaksi. iya berinteraksi, tapi dia banyak membantu dalam membuat analisa-analisa di sini. Mungkin sekian diskusi dari kita ya. Ya. Mungkin bisa ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are family. Abinam Jagat Samara. Terima kasih. Terima kasih.